anak buka dekat-dekat sini nanti kan enggak dia. Jadi udah habis ini. Umi, maaf Umi, baru sampai rumah, ini belum makan. Makanlah dulu kalau gitu. Nggak dapat akal loh. Kalau kami udah di SMP SMA 14, ini acara mohon izin Ibu. Makanlah. Aduh, kompak sekali. Barusan dari kantor, Bu. Iya, saya juga baru podcast. Sorry, kami bertiga dengan headset. Iya. Oke deh. Salam literasi. Makan yang banyak ya, masak sambal apa sih? Udah dibuka tadi Bu Kadis? Lupa pula. Udah sayang, udah. Belum dimulai ya? Iya. Oke ya. Langsung diskusi aja kami ya. Oke. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali di kegiatan Jelita Go to School. Ini kita masih menunggu teman-teman, rekan-rekan kita yang tim Jelita, Mas Tri, kemudian bilang ini kayaknya Bunda Hera juga tidak di tempat, tapi dia di rumah. Salam Bunda Hera, sehat selalu sayang. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena memang waktu kita sedikit ya, jam kita memang waktunya sedikit, maka kita tidak memperpanjang lagi. Tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala Dinas. Terima kasih Ibu. Ibu ini cukup semangat, keren habis pokoknya. Dalam waktu apapun dia tetap standby. Tadi pagi kita sudah mulai lagi pada hari ini. Aktivitas Jelita Go to School sudah kita mulai di SD 80. Kemudian yang sekarang kita di SMA 14. Nah, jadi di SMA 14 kita tema pada hari ini adalah sekolah ramah anak dan pustaka ramah anak. Ya, walaupun orang sedang musim COVID, jadi enggak duren aja ya musim deh ya. COVID pun pakai musim juga. Nah, karena memang sudah dalam kondisi tapi tidak menutup kemungkinan kita beraktivitas. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita mulai saja mungkin dari Bunda Hera untuk menyampaikan tentang pustaka ramah anak. Silakan Bunda Hera. Terima kasih Bunda Umi. Bunda Rozi Cengkelak tadi enggak datang ya. Kan izinnya sih yang hadir. Ya. Santi, Mbak Santi, siapa sebelah dah? Ibu Linda. Ibu kelas SMA 14. Ya. Maaf Ibu, saya hari ini dari rumah aja ya Ibu. Tadi kami di SD 80. Wah, begitu semangat Ibu, sekolah-sekolah yang dipilih menuju sekolah layak anak, sekolah inklusi, sangat-sangat membuat kita iri kenapa kita SD-nya dulu, enggak sekarang gitu. Iya. Ya Ibu, biasa saya mau salam-salam dulu. Boleh ya? Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. 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 Baik. Sehat, pintar, ceria, cerdas Mak Udo, cerdas. Pintar ya. Ya, ini kalau tadi kita menumbuhkan minat baca menuju kemandirian, ya, karena di SD masih baru mau tumbuh dan berkembang. Kalau sudah di SMA, insya Allah dia sudah meningkat. Jadi minat bacanya sudah meningkat. Karena kita tidak ngurus lagi yang macam mana minat anak mau belajar, bagaimana percaya diri anak tumbuh, kita sudah lewat itu. Tapi kita akan menuju
menyerahkan melanjutkan pendidikan ini sama Umi Rizda, biar dia pening macam mana anak-anak nanti menulis skripsi kalau minat bacanya payah. Ya, hari ini kita sangat bergembira sekali. Walaupun di mana-mana tadi Umi Rizda, sebetulnya saya mau langsung ke sana, tapi tadi ada sesuatu dan lain hal yang harus diambil di Sudirman Square. Jadi diputar-putarnya sampai saya emosi. Saya akhirnya dorong sendiri palang-palang itu. Polisinya lihat aja. Akhirnya saya ketahuan, maaf ya Pak. Saya bilang, Bapak banyak minum karena hari panas. Oke Ibu, katanya. Dia enggak marah karena itunya udah saya geser sendiri. Dia jadi kurang kerjaan. Ya, jadi akhirnya Ibu. Jadi keluarlah Bu Betty, untung Bu Betty enggak ada ya. Bu Betty kalau ada, wah keluarlah dia bilang pembela kami. Ya. Begitu Ibu Kepala Sekolah SMA 14, saya mohon maaf sekali lagi. Saya sangat gembira Ibu lihat perkembangan anak-anak kita sekarang. Biasanya kalau sekolah yang menjadi unggulan, perpustakaan sekolahnya pasti bagus. Ketika perpustakaan sekolah bagus, mutu pendidikan juga sejalan, linier dia. Iya kan Bunda Rozi? Ya, betul. Jadi kami percaya bahwa SMA 14 itu sudah sejalan mutu pendidikan dengan keberadaan perpustakaannya. Nanti kita akan nanti bilang sama Ibu Kadis, kita akan juga unggulkan itu Ibu. Ibu tahun depan harus ikut ya, harus ikut lomba perpustakaan sekolah. Karena sekarang orang sibuk dengan inklusi sosial kalau untuk perpustakaan umum desa, kabupaten, dan provinsi, tetapi sekolah inklusi berbeda dengan inklusi sosial yang ada di perpustakaan desa. Ya Bu Rozi ya? Betul. Kita delay ya sedikit ya, enggak apa-apa. Ya, kalau sekolah inklusi dia menyiapkan diri untuk menyediakan fasilitas buat anak-anak yang spesial, kata Bu Rizda, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus yang inklusi sekolah, berarti kita harus melengkapi perpustakaan dengan kebutuhan bahan bacaan untuk anak-anak. Kalau dia tuna netra, tentu dengan koleksi-koleksi yang memang disediakan untuk itu Braille. Kalau dia yang lain, tapi yang jelas inklusi sekolah itu ditandai dengan mengunjungi sekolah, orang yang disabilitas akan mendapat kemudahan. Misalnya mana yang pakai kursi roda, dia ada dikasih fasilitas jalannya khusus, atau apapun lah namanya, mungkin pegangan tangan. Jadi kita harapkan Bunda Lisda, nanti saya sayang sekali saya tidak lihat langsung Bunda, jadi nanti kita rencanakan, saya percaya mata Umi dan Bunda Rozi bisa mewakili bagaimana kita mengembangkan perpustakaan dan minat baca di sana. Oke, Bunda-bunda? Oke, setuju. Iya, terima kasih Mas Tri. Saya di rumah saja, oke? Oke, Umi, izin Umi. Ya, baru muncul. Baik, sebelum kita balik lagi ke narasumber berikutnya, tentu kita ingin menampilkan aksi dari SMA Negeri 14 Pekanbaru. Nah, untuk segmen ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk perwakilan dari siswa-siswi. Apakah sudah standby? Bu Anji, apakah siswa-siswi sudah siap untuk menampilkan satu penampilannya? Sudah katanya Kak Tri. Oke, baik, silakan. Silakan untuk yang tampil kami berikan kesempatan untuk menampilkan bakatnya dari SMA Negeri 14 Pekanbaru. Berikan aplaus dahulu biar semangat. Yeay, semangat sayang. Bakatnya mana SMA Negeri 14? Ya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah
panas membara, aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan, aku ingin jemariku ini menuliskan garis kamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansaku, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin jiwa raga ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hanyut dalam kesatuan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan, aku ingin jemariku ini menuliskan garis kamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansaku, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kebanggaan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Bangsa yang mengemban cita, Wow, keren sekali. Kalau ngomongin SMA 14 memang gudangnya potensi siswa ini ya, sepertinya. Terima kasih. Dan Bu Aci, untuk penampilan berikutnya untuk standby, mudah-mudahan akan tampil, akan ada 2 lagi penampilan spesial dari SMA Negeri 14. Kembali ke Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja dirimu, Nak? Sampai dipotong apanya jadinya. Ini double nih yang apanya nih? Honornya. Jadi MC pembuka tadi sempat di apa namanya disandra dengan Makwo. Oh,
Mak Wo, tanggung jawab Mak Wo. Disandra dengan Mak Wo Makia nggak kejar ke sana. Oke, makasih Mak Wo, jangan kapok ya Mak Wo. Begitulah tingkah Umi dan juga Bu Hera. Mereka itu memang luar biasa, beban berat bagi Mak Wo menerima mereka tadi ya. Makasih Mak Wo. Kembali ke Umi. Waalaikumsalam. Umi, silakan Mak Umi untuk kembali diskusi. Nanti saya masuk lagi dengan Tidak Tri hiburan yang berikutnya. Apa? Yang mengarahkan, Tri tetap. Tidak Tri Oke, yang saya mengarahkan. standby untuk di hiburan. Umi memandu kelanjutan diskusi. Kami persilakan Umi tercinta, tersayang. Sodi dia pakai sayang nggak ya? Kalau pas sedang momen-momennya ya. Baik, halo Kak Herlia Santi juga sudah ada. Ibu Kepala SD 80 juga hadir. Halo, terima kasih Ibu Betty ya. Betty, Iya. kemudian ada beberapa fans kita kayaknya nih. Sorry, kami ada trio di sini. Jadi boleh cemburu, boleh iri. Santi janjinya mau ke sini, kemana dirimu nak? Hilang dirimu Herlia Santi? Maaf, bunda-bunda, maaf. Kan di sana nyebrang ya. Tadi mau jalan udah kayaknya telat, nggak akan sampai ke sana dalam waktu yang Oke, pas. oke. Akhirnya saya maunya bisanya bergabung lewat Zoom aja. Apa rasanya, bagaimana perasaan Ibu Herlia Santi di posisi seberang seperti yang saya alami kemarin waktu kita mau ke SMA Lisa? Mohon dijelaskan. Begitulah rasanya diriku. Sangat mengesalkan. Berharap evaluasi PPKM bisa kita dapatkan ya, Itu jangan tidak ujung-ujung kurus aja. ya, itu tidak kurus. Baik, kita balik ke laptop kembali tentang pembahasan kita tentang pustaka ramah anak. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Hera. Kita harapannya tadi berharap Bunda Hera bisa bergabung dengan kita di sini, melihat langsung dan memberikan mungkin arahan atau mungkin bimbingan kepada sekolah SMA 14 Pekanbaru. Namun apa hendak dikata, kawan sudah ngangkat-ngangkat pembatas kan gitu. Berarti saking sudah berjuangnya dia ingin tapi tidak juga bisa. Tidak masalah Bunda Hera, next time kita tetap ke sini ya. Nengok teman-teman kita di sini, kita support. Pustakanya terus terang memang masih banyak kita benahi. Nah memang kita akui, itu tidak kita nafikan. Tapi bukan berarti itu adalah kejelekan, tidak. Itu memang harus kita perbaiki, bukan kita mencari jelek atau mencari apa, tidak. Sekolah yang diunggulkan berarti dia harus siap, ya kan gitu ya yang diinginkan. Baik, kita lanjut dengan tema-tema baru, mungkin saya kaitkan kepada Mbak Herlia Santi tentang sekolah ramah anak. Menurut Mbak Herlia, kami panggilannya Mbak Santi ini, saya Santi aja, Kak Santi. Menurut Kak Santi ini gimana? Sekolah ramah anak itu bagaimana sih sebenarnya? Silakan Kak. Ya, sebenarnya sekolah ramah anak ini kan diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program ada namanya kegiatan penilaian kota layak anak, kabupaten layak anak, provinsi layak anak, dan menuju kota layak anak. Nah, dalam penilaian tersebut ada indikator-indikator penilaian yang lebih spesifik, misalnya harus ada sekolah ramah anak, taman bermain ramah anak, puskesmas ramah anak. Nah, makanya kegiatan-kegiatan yang didorong oleh pemerintah Kota Pekanbaru seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, itu kan tujuannya adalah demi tercapainya Kota Pekanbaru layak anak gitu, Umi. Nah, untuk mencapai itu segala sesuatu yang diprioritaskan dalam pencapaian sekolah ramah anak akan menjadikan Pekanbaru Kota layak anak atau Provinsi Riau layak anak adalah dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan konvensi hak anak. Dari kemarin saya selalu menggaungkan ini bahwa segala sesuatu yang mengatasnamakan untuk anak itu prinsip dasarnya adalah 4 prinsip dasar di KHA atau konvensi hak anak, di mana di dalamnya terdapat butir-butir. Pertama, non-diskriminasi, yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, yang keempat, menghargai pandangan anak atau mendengar suara anak. Nah, untuk kegiatan kita kali ini kan sebenarnya juga melibatkan OSIS, anak-anak. Kan ini bagian dari sebenarnya pemenuhan prinsip dasar hak anak yang berdasarkan KHA tadi, yaitu mendengar suara anak atau mendengar pandangan anak. Bagaimana dibukanya
ruang-ruang diskusi, bagaimana anak bisa menyatakan suaranya, menyatakan pendapatnya terhadap suatu persoalan atau bahkan memberikan ide-ide gitu Umi. Nah, kaitannya dengan sekolah ramah anak yang mungkin di SMA 14 ya sedang diupayakan. Ini kan suatu gebrakan juga nih, bisa kita goes to school terkait dengan upaya-upaya sekolah ramah anak gitu. Nah itu dulu Umi, yang poin pentingnya adalah pencapaian sekolah ramah anak demi tujuan Kota Layak Anak, Provinsi Riau Layak Anak, dan mengacu kepada prinsip dasar hak anak yang ada di KHA, Konvensi Hak Anak. Itu dulu Umi. Baik. Terima kasih Mbak Santi, keren. Sekolah ramah anak mungkin perlu ditambahkan. Yang host siapa sekarang, yang narasum siapa? Mitri yang tanggung jawab ini. Sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang sistem pendidikannya yang memenuhi hak-hak anak. Itu poin-poin utamanya adalah sekolah yang kurikulumnya. Jadi apa saja poin-poin di dalam bersekolah itu ada kurikulum. Di kurikulumnya itu ramah anak. Misalnya Ibu kepala sekolah, misalnya kita di sini ada poin hukuman enggak? Ada. Nah, kita tukar. Tidak poin hukuman tapi poin reward. Misalnya, kalau seandainya kita memberi hukuman yang terlambat dihukum dikasih poin 2, kita balikin. Yang rajin kita kasih penghargaan poin 2. Jika mencapai poin 100 dia akan diberi penghargaan. Nah, ramah kan sama anak. Jadi jangan model negatifnya yang dimunculkan, tetapi positifnya. Jadi anak bersemangat dia. Nggak sibuk, dia ketakutan, akal-akalan, main kucing-kucingan dengan kita supaya jangan kena hukuman. Tapi kita beri dia pertanggungjawaban bahwa dia rajin hadir, dia tepat waktu, dia sesuai dengan aturan. Kalau dia terlambat dia jelas ini, lalu kita memberikan dia poin. Bagi anak-anak yang menjalankan umpamanya peraturan atau aturan main, itu biasanya dikasih poin umpamanya. Sehingga nanti apabila poinnya sudah sampai sekian, akan kami umumkan, misalnya kan seperti itu. Atau kita beri dia pencerahan waktu upacara, umpamanya kita sampaikan. Hari ini anak yang terbaik, yang sangat inovatif, umpama gitulah bahasanya ya, kita angkat dia. Akan kita beri nilai, poin nilainya sudah mencapai 1000. Beri aplaus untuk ini. Kalau perlu kasih penghargaannya itu kecil aja, kertas kadang-kadang, nah sertifikat kah, atau buku kah, hadiah, itu lain loh bangganya anak. Nah penghargaan ini itu contoh, salah satu contoh sekolah yang ramah anak. Jadi bukan dalam bukan dari kesalahan anak lalu kita angkat habis-habisan lalu kita keluarkan, tidak boleh. Jadi tapi justru yang kita angkat itu adalah anak-anak yang berprestasi. Anak yang tidak berprestasi kita dorong dia berprestasi dengan bahasa-bahasa inovasi. Itu salah satu. Salah 2, salah lauk, tadi udah makan gitu kan. Nah, balik ke laptop. Oke, baik, terima kasih Umi. Saya dapat sinyalnya, luar biasa. Nanti selepas ini tentunya kita akan dengarkan bagaimana implementasi dan juga apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 14 dalam mendorong sekolah ramah anak. Tapi kita balik lagi ke penampilan dari SMA Negeri 14. Oke, baik, silakan untuk SMA Negeri 14 mempersiapkan penampilan berikutnya dalam asuhan Ibu Ancilia. Kita akan berikan kesempatan untuk SMA Negeri 14 perform berikutnya. Oke, silakan Bu Anci dan siswa-siswi SMA 14. Ini memang tadi soal volumenya ke sini keluar enggak? Wajah aja. Itu kalau ini ya. Oke, baik, silakan buat teman-teman OSIS dan juga Ibu Anci dapat menginformasikan bagaimana persiapan perform berikutnya. Iya, langsung. Silakan langsung saja tampil. Iya. Suaranya nggak ada. Dia hang loh itu. Nggak ini. Hang. pakai HP langsung, pakai HP aja. Pakai HP aja. Pakai HP aja langsung. Ibu kalau enggak. Nih, HP Ibu aja. HP Ibu cepat, Ibu lagi on. HP Ibu. Yes, keren sayang. Itu dong. Oke, sepertinya semua pada penasaran ya, seperti apa untuk perform kedua
Dan Ya. nanti ada telepon Keren, terakhir. keren, pokoknya SMA 14 keren. Oke, baik silakan untuk seluruh. Nggak terdengar suaranya. Buatkan caranya. Powernya anak. Itu apa tuh? Mute loh. Komputernya mute. Itu yang cuma didengar kita. Oke. Oke, kakak bisa diulang untuk apa? Ini suaranya belum keluar. Bu Anci bisa mobile ini mungkin ke ruangan kepala sekolah saja. Setinggi langit. Nggak dengar saya. Aku rela berkorban. Suara ini. Karena kita dekat aja kita dengar. Saat percaya diriku menyusut. Nggak dengar memang kan? Di saat itulah semangatku semakin berkorban. Nggak pakai ini aja. Dekatkan aja, dekatkan aja. Dekatkan aja ke dia. Menyinari dunia dari diriku. Takkan berhenti sedetik pun menyelamatkan, melindungi dan mempertahankan, walaupun hingga aku menyatu dengan tanah negeri. Bersatulah, wahai penerus bangsa. Bulatkan tekadmu dan tegarlah bagai batu karang. Keraskan segala usahamu serta keraskan pula suaramu. Karena setiap usaha yang keras takkan mengkhianati. Harapanku akan selalu mengiringi untuk tanah negeri ini setiap hari. Aku tidak ingin lagi melihat ibu pertiwi tersiksa mati. Oke, luar biasa. Keren. Oke, dan terima kasih kakak. Dan nanti akan ditutup oleh penampilan terakhir dari persembahan perform siswa-siswi SMA Negeri 14. Berikutnya langsung ke Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asinda Wati. Kami persilakan apa yang sudah dilakukan, proses seperti apa ini di SMA 14 dalam mewujudkan, mendukung dalam melaksanakan rangkaian sekolah ramah anak. Bu Kepsek, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Tri. Memang SMA 14 ini belumlah disebut sekolah ramah anak. Kami belum di SK-kan atau belum dapat julukan sekolah ramah anak. Tapi kalau dari penjelasan Umi tadi bahwa SMA 14 sudah dikatakan dengan sekolah ramah anak. Karena kurikulum kami juga sekolah ramah anak. Cuma kami belum secara nasionalnya atau predikatnya belum disebut dengan sekolah ramah anak. Tapi di dalamnya kami sudah sekolah ramah anak. Mengapa gitu Pak Tri? Di masa pandemi ini itu memang anak sekolahnya belajarnya dari rumah yang disebut dengan istilah BDR. Nah, untuk di masa pandemi ini kami menerapkan yaitu suatu membuka ruang konsultasi orang tua dan siswa. Nah, tidak semua siswa yang mempunyai handphone
jaringan untuk belajar, dan ada masalah lainnya. Nah, kami akan berkonsultasi dengan orang tua. Nah, kalau ada masalah, itu kami akan mencari solusinya. Contoh, kalau siswa tidak punya paket, tidak punya handphone, tapi anak tetap haknya dipenuhi, yaitu mereka bisa datang ke sekolah untuk belajar. Kami sudah standby-kan komputer, laptop, dan jaringan untuk BDR itu, Kak Tri. Kemudian, di samping membuka ruang konsultasi orang tua, yang kedua adanya home visit guru. Nah, kami bisa memantau kehadiran siswa, kehadiran guru melalui suatu link. Itu bisa dikontrol oleh kepala sekolah langsung dan wakil-wakil kurikulum. Nah, jika anak misalnya ini ngapa terlambat atau tidak hadir, apa masalahnya, maka kami akan mengadakan home visit. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak? Nah, kami tidak ingin anak ini haknya terabaikan di dalam belajar. Begitu, Kak Tri. Mana Tri? Oke. Ya, sementara itu dulu, Kak Tri. Oke, baik. Baik, kembali Komi. Komi tadi sudah dipaparkan beragam usaha dan upaya dari kepala sekolah untuk mewujudkan, mendukung, mengimplementasikan bagaimana SMA Negeri 14 ini menjadi sekolah ramah anak. Nah, apa nih yang bisa melengkapi dari upaya dari SMA Negeri 14 ini, Umi? Apa yang bisa disarankan dari tim Jelita untuk mencapai lebih lagi dalam predikat sekolah ramah anak di SMA 14? Umi, silakan. Baik, apresiasi untuk SMK 14 sudah melakukan. Tadi sudah di awal kita sampaikan bahwa sebenarnya sekolah sudah melaksanakan pemenuhan hak anak. Hanya saja tuh tadi seperti yang slogan yang disampaikan di sekolah ya. Tulislah apa yang hendak dilakukan, lakukanlah apa yang Anda tulis. Nah, itu titik poin dari sekolah ramah anak. Lakukanlah tulis dulu apa yang mau dilakukan, inventarisir. Nah, ini dia nih. Kita biasanya tidak punya inventaris atau tidak punya dokumen atau untuk meletakkan kita sudah melakukan ini loh. Kita sudah melakukan ini loh. Itu tidak punya. Nah, itu poin pertamanya. Tapi pada dasarnya sekolah itu sudah memenuhi hak anak. Hak utamanya adalah hak pendidikan. Namun di dalam sekolah ramah anak itu selain kurikulum ada fasilitas, infrastruktur. Nah, apakah fasilitas UKS, pustaka? Nah, toilet. Apakah toilet itu sudah ramah sama anak? Ramah sama anak, apakah anak laki-laki dengan toilet anak perempuan dekat-dekatan? Wah, itu kacau tuh. Kalau anak SMA lah kacau tuh. Nanti dia ganti baju, nah yang anak laki-laki ngintip nggak ramah. Artinya tidak aman bagi anak karena itu tadi fasilitas tadi. Atau begitu keluar dari sekolah udah langsung jalan gede gitu, truk gitu ya misalnya. Itu juga diperhitungkan. Maka izin Ibu mungkin maunya nanti kalau sudah dapat sekolah ramah anak atau paling tidak Ibu bisa mungkin menginisiasi sekolah Anda memasuki wilayah sekolah. Turunkan kecepatan Anda. Nah, itu dia. Kalau ramah anak itu Anda memasuki wilayah ramah anak. Zona sekolah ramah anak. Turunkan kecepatan. Karena itu. Kemudian ada namanya fasilitas yang lain, misalnya kantin. Apakah kantin itu menjualkan makanan-makanan yang memang gizinya bagus? Atau justru kantin menjual makanan-makanan yang membahayakan kesehatan anak? Yang penting untung lah. Pokoknya dikasih aja lah dia pemanis buatan supaya untungnya banyak. Jangan. Itu harus kita tengok. Nah, itu misal salah satunya ya. Kemudian kurikulum. Keterlibatan anak-anak di dalam kurikulum. Itu dilibatkan memang. Maksudnya bukan di kurikulumnya, mata pelajarannya. Itu kita libatkan terus segala macam. Kemudian apakah selain itu tadi bersih, lingkungan ya. Itu kita lihat. Kemudian integritas. Integritas itu misalnya ada tempat, tadi konsultasi ya. Integritas itu misalnya sudah dididik dia anti korupsi. Nah, ada taman-taman yang memang agak mendidik seperti itu. Dia tidak pula ditulis, jangan korupsi ya, nggak masuk kota anak. Tapi bagaimana inovasi sekolah untuk memberikan integritas itu tadi kepada anak-anak didiknya. Lalu dia akan memamerkan itu. Nah, itu misalnya. Memang kita akui,
tadi udah disampaikan kita sudah lakukan, benar. Banyak sekali sekolah sudah lakukan, tapi tidak terinventarisir satu, kemudian tidak terprogram juga satu. Sehingga akhirnya memang tidak, belum mungkin dapat secara legal mendapat predikat sekolah ramah anak. Di Riau baru satu Ibu, sekolah ramah anaknya. Kemudian moga-moga ya, kita akan support terus Ibu Kepala Sekolah, kita akan support, kita tinggal berbenah saja, bukan kita tidak punya, kita sudah punya, sudah kita jalankan. Nanti peraturan kita rubah, peraturan yang tadi mengikat anak untuk hukuman, kita rubah menjadi penghargaan. Karena yang ramah anak itu tidak harus seperti itu. Kemudian umpamanya lebih banyak membawa sekolah inklusi tadi, ada inklusi. Kalau memang itu, dan inklusi memang tidak semua sekolah bisa melaksanakan inklusi, terutama SMA. Tapi yang harus itu kan memang SD ya. Kalau SMA mungkin tidak harus. Tapi kalau memang sekolah meminta kita, umpamanya pemerintah meminta kita untuk menjadi sekolah inklusi, maka kita memang berkewajiban untuk memenuhi pemenuhan itu. Tapi kalau tidak diminta, tidak masalah. Tapi konteksnya adalah bahwa sekolah rumah anak-anak itu adalah aman bagi anak. Ada enggak anak lewat di sini itu umpamanya daerah-daerah yang rawan untuk, mohon maaf, dilecehkan. Anak perempuan ada enggak kalau keluar dari sekolah ini ada lokasi yang dilecehkan misalnya. Itu sangat diperhatikan sekali. Tadi saya salut sekolah SMA 14 sudah melibatkan keluarga. Ya Bu ya? Ada keluarga, tadi konsultasi keluarga ya Bu ya? Sip, itu keren sekali. Melibatkan keluarga di dalam pendidikan anak itu amat sangat nilainya tinggi di dalam perhitungan sekolah ramah anak. Itu mungkin dulu Kak Tri. Oke, baik. Baik, sebelum nanti ditutup dengan penampilan perform terakhir dari SMA Negeri 14 di Jelita Agustus School bersama SMA Negeri 14 Pekanbaru, kita akan dengarkan closing statement nanti dari Umi, kemudian dari Kepala Sekolah, dan serta nanti kita ingin dengarkan sambutan khusus ya dari koordinator acara Agustus School, Bunda Rozian Elvis, akan bicara tentang persiapan dan juga hal-hal yang mungkin dalam penyelenggaraan acara ini seperti apa, dan juga ada dua acara yang hari ini disiapkan yaitu SMA 14 dan SMA 7 ya. Namun langsung saja kita ke closing statement dari Kak Santi, kemudian Bunda Hera, serta kemudian Kepala Sekolah dan Umi. Silakan, siapa terlebih dahulu? Bunda Hera deh. Oke, Bunda Hera sedang masak. Kemudian langsung aja ke Ibu Kepsek. Closing statement Ibu, silakan. Bu Linda. Bu Linda saja, untuk Bunda Rozi nanti di terakhir setelah Umi. Karena kesalahan ada di koordinator acara kita yaitu Bunda Rozian Elvis. Ini ada nampil lagi? Ada. Kak Tri, ini ada yang nampil lagi kayaknya ya? Ya, nanti setelah closing statement akan kita simak penampilan terakhir Umi. Oke. Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Ya, kami selaku Kepala SMA Negeri 14 Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya, terutama dari Umi yang sangat luar biasa memberikan arahan, Bu Rosi. Namun waktunya kayaknya sangat singkat sekali, rasanya belum puas, lagi banyak hal-hal yang harus kami tanyakan dengan Umi, bagaimana sekolah ramah anak itu sebenarnya gitu. Jujur malum sekolah kami ini masih kalau dibandingkan sekolah-sekolah lain usianya yang masih muda dan terbatas dan lainnya masih banyak yang harus dibenahi. Jadi mohon dukungannya, supportnya, bimbingan, arahan dan semuanya Pak Tri. Itu saja. Lanjutkan Pak Tri. Baik, terima kasih. Silakan Umi untuk menyampaikan closing statement dan juga satu kata untuk SMA Negeri 14. Apa yang bisa didukung untuk SMA 14 lebih baik lagi? Umi, silakan. Baik, satu pesan, jangan pernah lelah sebagai sekolah untuk mendidik anak-anak. Masa depan bangsa di tangan mereka. Kalau salah kita mendidik, salahlah 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Itu akan kita tuai kesalahan itu. Tapi kalau seandainya kita membenahi mereka dengan kasih sayang,
dengan perhatian yang kita kontekskan dalam sekolah ramah anak, insya Allah anak-anak kita adalah anak yang cerdas, anak yang ceria, anak yang punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Saya menengok tampilan mereka 2 kali tadi itu saja, menangis saja yang tidak, nanti saya menangis nanti orang panik kan gitu. Nangisnya bukan menangis apa tidak, bangganya luar biasa. Kenapa tidak zaman aku seperti ini gitu jadinya kan, asik. Dulu di kamar mandi baca puisi itu sampai mandu ya. Dulu sama Mano. Oke, itu dia mungkin ya. Jadi Ibu Kepsek jangan patah semangat, siap. Kami tim Jelita siap membantu mensupport segala energi dan segalanya untuk menuju kota sekolah ramah anak. Itu mungkin Katri. Semangat. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ada perform dari SMA Negeri 14, langsung saja kita akan dengarkan sambutan penutup ya dari panitia koordinator acara kita Bunda Rozian Elvis. Silakan bagaimana mungkin ada hal yang bisa disampaikan dan juga seperti apa acara hari ini. Ada 2 acara, SMA 14 dan juga SMA 7. Silakan Bunda. Terima kasih, Tri. Alhamdulillah kegiatan hari ini walaupun agak terkendala sedikit, tapi semua masih tetap dengan semangat tinggi luar biasa. Apresiasi yang luar biasa juga buat SMA 14 Pekanbaru, yang mana sudah menjalankan sebenarnya program sekolah ramah anak, cuma legalitasnya yang belum dipunyai. Mudah-mudahan ke depannya SMA Negeri 14 ini mendapat predikat sekolah ramah anak dan perpustakaannya juga perpustakaan ramah anak, dan insya Allah tahun depan SMA 14 dapat mengikuti lomba perpustakaan tingkat provinsi. Terima kasih. Semoga perjuangan ini kita iringi dengan doa. Doa kita bersama, semoga SMA Negeri 14 sukses ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Terima kasih, Tri. Oke, baik, terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir di virtual meeting hari ini pada Jelita Gusto School bersama SMA Negeri 14 Pekanbaru. Sesaat lagi kita akan masuki spesial kuya-kuya bersama SMA Negeri 7 Pekanbaru. Namun akan ditutup sebuah perform spesial Jelita Gusto School bersama SMA Negeri 14 Pekanbaru. Ini dia spesial untuk Anda. Ya, ayo langsung. Pantun. Berdiri aja. Nah, ya. Nggak langsung. Biar lagi kan? Iya, biar ikut aja anak-anak biar belajar dia. Biar aja mereka. Biar belajar dia. Di satu kok Zoom. Kenapa di Zoom? Biar aja kita mau mengapa dia. Indah dalam Cakep. yang sungguh dipandang mata. Cakep. Awal kata ucapkan salam Cakep. sebagai tanda pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjat si petai Cina, jatuh 2 di dalam semak. Saya Sakti diberi nama anak ganteng disayang emak. Iya, itu baru cakep. Ke Sungai Kampar. Oh. Ke Sungai Kampar bersama Tania. Saya Aisyah diberi nama. Oke. Gadis cantik 14 Aduh. Betul. Baik, di sini kami akan menampilkan berbalas pantun bertema pendidikan. Oke. Buah durian diangkut gajah. Lagi musim tuh. Gajah berbaris di samping jalan. Oh, Tuhan, besok-besok. Bunda mohon bantu audionya Bunda. Audionya tidak keluar dari sana, mohon dibantu. Ada gajah payungnya di tepi sungai menarik akit. Pegang sayang. Pergi sekolah bukanlah malas, tetapi diriku sedang sakit. Sakit di sungai, sampai tepian. Airnya jernih, mengalir. Dari kamera. Sampaikanlah demikian, kudoakan sembuh lekas. Oh, kasih. Rakit di sungai mengangkut peti. Cakep. Peti diangkut
bersama Kariras. Kalaulah sudah sembuh nanti, pasti kita bertemu di kelas. Oh, alhamdulillah. Amin. Amin, amin, amin. Terkena air pasti basah. Hilangkan semua daki kerak. Apa gunanya hanya sekolah, ijazah didapat, ilmu pun tidak. Mana mahasiannya di kau? Nasib. Lumut batu bata, belum tinggi sudah dibabat. Sekolah menjadi tempat kita mencari ilmu yang bermanfaat. Leher baju namanya kerah, disambut dengan jahitan. Sekolah bukan sekedar ijazah, tempat cari ilmu dan pengalaman. Ada daun di daun talas, talas ditimbang sudah syarat. Cari ilmu jangan hanya di kelas, berbaurlah dengan masyarakat. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah pantun diberi, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baru saja kita ikuti Go to School Spesial bersama SMA Negeri 14 Pekanbaru bersama tim Jelita. Selanjutnya kita akan langsung live dari SMA Negeri 7 Pekanbaru bersama Kuya dipandu langsung bersama Nasya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda live dari YouTube Info Publik Riau dan Zoom Virtual Meeting pada siang hari ini. Kita nantikan langsung Nasya. Oke, kita cek kembali.